Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bisa digunakan untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Di video kami yang baru, kami akan menginformasikan masih terkait dengan penyelesaian tenaga honorer menjadi ASN P3K. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan masih terkait dengan tenaga honorer. Kita lihat informasi yang pertama dari jpnn.com ya, bahwa Kepala BKN menegaskan honorer database tidak boleh diberhentikan. Ini menanggapi dari tenaga honorer yang diputus sepihak ya oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia RRI ya, bahwa ada berita yang beredar bahwa diputus hubungan kerja. Nah, menurut Prof. Zudan, honorer tersebut tidak boleh di PHK ya, tidak boleh mengalami pemberhentian hubungan kerja. Honorer yang sudah masuk di dalam data BKN. Jadi untuk teman-teman honorer yang masuk database BKN tentunya ada jaminan tidak boleh diberhentikan. Nah, di sini disebutkan bahwa Kepala BKN mengatakan teman-teman yang tidak cukup formasi di pelaksanaan P3K tahun 2024 maka akan diangkat paruh waktu sambil menunggu proses pengangkatannya, itu tidak boleh diberhentikan. Tentunya walaupun kebijakan paruh waktu ini menuai banyak pro dan kontra ya, terutama kontra bagi teman-teman honorer yang dinyatakan menjadi paruh waktu. Mereka tetap menginginkan menjadi P3K penuh waktu. Nah, mengenai pengangkatan P3K penuh waktu ini, kita dapat informasi dari JPNN juga bahwa ada sebuah ide dari pejabat negara bahwa seluruh honorer bisa jadi P3K penuh waktu. Nah, sebagai gambaran, jadi akhir-akhir ini pemerintah menggencarkan yaitu tentang efisiensi anggaran KL, kementerian dan lembaga, di mana di beberapa kementerian dan lembaga itu dilakukan pemangkasan anggaran. Nah, tidak terlepas juga dari Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Ini juga mengalami pemangkasan, dipangkas 8 triliun. Nah, ada ide dari pejabat bahwa di sini dikatakan ya, karena aksi yang sudah dilaksanakan oleh guru yang sudah dinyatakan R2 dan R3 yang tidak dapat formasi itu melakukan demo namun gagal, ada satu opsi dari di sini disebutkan DPD RI ya, Bapak Muhdi, Wakil Ketua Komite 1 DPD Bapak Muhdi menyodorkan solusi. Solusinya dari mana? Kita bisa lihat solusi yang ditawarkan adalah Muhdi meminta hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah itu bisa digunakan untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Nah, kita ulang. Jadi Bapak Muhdi mengatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bisa digunakan untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu. Beliau sangat mengapresiasi dari efisiensi yang dilakukan KL. Komisi 2 DPR RI mengevaluasi seluruh laporan dan masukan terkait pelaksanaan penerimaan P3K tahap 1 tahun 2024. Sehingga dapat mengatasi dan memperbaiki proses penerimaan P3K di tahap selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menilai salah satu masalah dalam penerimaan P3K tahap 1 adalah persyaratan masa kerja yang tidak dipatuhi oleh oknum pejabat, sehingga merugikan pelamar P3K yang sudah memenuhi syarat masa kerja dan sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama.
Ada juga yang sudah lama ikut seleksi nggak lolos. Terus ada yang baru cuma sebulan belum memenuhi persyaratan, tapi karena keluarganya pejabat di daerah, akhirnya semua prosedurnya bisa terpenuhi dan lolos. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Nanti akan dibawa ke Komisi 2 untuk dibicarakan. Ya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan membahas opsi untuk memberikan kesempatan kepada para peserta seleksi CPNS yang tidak lolos agar dapat mengikuti seleksi P3K tahap selanjutnya. Kendala yang terjadi selama proses seleksi P3K tahap 1 akan menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan P3K tahap berikutnya semakin baik. Nah, ini juga ada beberapa permasalahan. Salah satu di antaranya adalah yang pernah ikut CPNS tidak lulus, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi P3K tahap kedua. Kesemuanya inilah yang dievaluasi. Ya. Dari Makassar, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen, melaporkan.